Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Faldifayandi Darsyad dengan NIM H05120101 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman, SSI, MSI, dengan judul Optimasi Metode Holt Winter Exponential Smoothing menggunakan modifikasi Golden Section dan Leavenworth Marquardt pada peramalan produksi kelapa sawit Indonesia tahun 2022. Adapun pokok pembahasan yang pertama pendahuluan, kedua teori, ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara agraris yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto atau PDB cukup signifikan, mencapai 12,4% pada tahun 2024. Di dalam sektor ini, subsektor perkebunan berperan penting dengan sumbangan sebesar 3,76% terhadap total PDB pada tahun 2022, serta menyumbang 30,32% pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, perkebunan menjadi komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan ekspor dan penciptaan tenaga kerja. Komoditas utama dari subsektor ini seperti kelapa sawit yang telah membawa Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006, dengan peran penting dalam memenuhi permintaan minyak global atau minyak nabati secara global. Pasar potensial minyak sawit dan minyak inti sawit meliputi industri margarin, minyak goreng, dan sabun mandi, baik di pasar domestik maupun internasional. Produksi kelapa sawit di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, namun terdapat fluktuasi tahunan yang dapat mempengaruhi perekonomian, terutama di daerah penghasil sawit. Fluktuasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan, sehingga menyulitkan perencanaan dalam distribusi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Untuk mengatasi ketidakpastian ini diperlukan peramalan produksi kelapa sawit yang akurat agar distribusi dan upaya produksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk meramalkan kejadian di masa depan adalah analisis dari waktu atau time series. Nah, time series adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memeriksa data yang diobservasi secara berurutan dalam interval waktu yang teratur atau berbeda dalam periode tertentu. Analisis ini berfokus pada pengumpulan dan analisis pengamatan masa lalu dari variabel yang sama. Pemilihan metode dalam analisis dari waktu harus mempertimbangkan pola data yang mungkin muncul seperti pola data horizontal, tren, siklis, ataupun musiman. Nah, salah satu teknik dalam analisis dari waktu yang cocok untuk data dengan pola tren adalah exponential smoothing, di mana metode ini memberikan pembobotan yang semakin kecil secara eksponensial untuk pengamatan yang lebih lama, sehingga data terbaru memiliki pengaruh yang lebih besar pada peramalannya atau ramalannya. Nah, salah satu varian yang sering digunakan dalam exponential smoothing untuk data yang memiliki tren dan musiman adalah metode Holt-Winter exponential smoothing. Metode ini menggunakan tiga parameter untuk mengakomodasi tren dan pola musiman secara efektif, sehingga menghasilkan proyeksi yang lebih akurat untuk data yang memiliki pola kompleks. Metode ini memiliki dua pendekatan utama, yaitu pendekatan aditif dan multiplikatif, yang dipilih berdasarkan pola musiman pada data. Pendekatan aditif digunakan jika pola musiman bersifat konstan atau tidak tergantung pada tingkat data, sedangkan pendekatan multiplikatif digunakan jika pola musiman berubah secara proporsional terhadap tingkat data. Nah, pada metode Holt-Winter exponential smoothing, terdapat tiga parameter utama untuk pemulisan, yaitu parameter alfa, beta, dan gamma. Yang paling mana parameter alfa digunakan untuk pemulusan data yang terkait dengan nilai dasar atau levelnya, beta untuk pemulusan trennya, dan gamma untuk pemulusan pola musimannya. Nah, ketiga parameter ini bekerja sama untuk menghasilkan prediksi yang mampu menangkap perubahan level, tren, dan musiman dalam data secara akurat. Namun, kelemahan dari metode Holt-Winter exponential smoothing terletak pada penentuan nilai optimal dari parameter alfa, beta, dan gamma yang umumnya dilakukan secara proses trial and error. Nah, pendekatan ini memerlukan banyak percobaan untuk menemukan kombinasi parameter yang memberikan akurasi peramalan terbaik, sehingga dapat memakan waktu yang cenderung kurang efisien. Nah, sebagai solusi,
Proses optimasi parameter dapat diterapkan untuk mencari nilai optimasi dari parameter alfa, beta, dan gamma secara otomatis. Dengan menggunakan teknik optimasi, kita dapat meminimalkan nilai error dan meningkatkan akurasi ramalan tanpa harus mencoba berbagai kombinasi parameter secara manual. Nah, untuk melakukan optimasi parameter dalam peramalan, terdapat beberapa metode, di antaranya Golden Section, di mana metode Golden Section adalah teknik optimasi yang digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Pada metode ini, interval pencarian dibagi secara proporsional menggunakan Gold Ratio, sehingga interval pencarian semakin sempit pada setiap iterasinya hingga mencapai nilai optimal. Algoritma Golden Section hanya dapat menyelesaikan nonlinear programming dengan satu variabel saja, maka dirancanglah sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan banyak variabel, yaitu modifikasi Golden Section. Modifikasi dari metode Golden Section memperbaiki proses pencarian agar lebih cepat atau konvergen dengan penyesuaian beberapa parameter. Modifikasi ini dirancang untuk mempercepat penentuan nilai optimal pada fungsi yang lebih kompleks. Melalui modifikasi ini, proses penyempitan interval akan lebih efektif, sehingga hasil optimal dapat dicapai lebih cepat dibandingkan dengan metode Golden Section biasa. Nah, selain optimasi Golden Section, digunakan juga metode optimasi Levenberg-Marquardt yang menyelesaikan masalah minimasi fungsi nonlinear secara numerik. Metode Levenberg-Marquardt adalah metode optimasi yang menggabungkan keunggulan pendekatan dari metode Gauss-Newton dan gradient descent. Algoritma ini digunakan untuk mencari solusi optimal dari fungsi kompleks, khususnya dalam permasalahan nonlinear atau least square. Dalam metode ini, parameter diperbarui dengan memperhitungkan parameter damping atau damping factor yang disesuaikan secara adaptif. Pendekatan ini memungkinkan metode Levenberg-Marquardt untuk melakukan pencarian nilai optimal secara efisien dengan mempertimbangkan perubahan arah yang diperlukan, sehingga hasil optimal dapat dicapai bahkan pada fungsi yang memiliki banyak variasi dalam landscape-nya. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode peramalan untuk data deret waktu. Seperti yang pertama ada Makatjane dan Maroke pada tahun 2016 yang menggunakan data jumlah penjualan mobil di Afrika untuk membandingkan metode Holt-Winter Exponential Smoothing dengan seasonal ARIMA, di mana hasil penelitian ini mereka menunjukkan bahwa metode Holt-Winter Exponential Smoothing lebih baik dalam meramalkan penjualan mobil dibandingkan dengan seasonal ARIMA. Kemudian Ririt dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga menggunakan data penjualan mobil di Indonesia dengan metode Holt-Winter Exponential Smoothing, di mana dalam penelitian tersebut dilakukan proses uji coba untuk mendapatkan nilai optimal parameter alfa, beta, dan gamma. Namun proses ini memerlukan 729 kombinasi parameter dalam rentang 0 sampai dengan 1, sehingga pemilihan parameter menjadi kurang efisien karena memakan waktu yang lama akibat harus mencoba kombinasi satu per satu. Selain itu ada juga penelitian lainnya oleh Fitra pada tahun 2024 menggunakan data produksi karet kering di Indonesia dengan metode Pagels Exponential Smoothing yang dioptimasi menggunakan modifikasi Golden Section. Hasilnya menunjukkan akurasi peramalan yang sangat baik dengan nilai MAPE sebesar 4%. Nah, selain itu ada juga si Tompul pada tahun 2018 yang menggunakan data penjualan termostat dengan metode Double Exponential Smoothing yang dioptimasi menggunakan Levenberg-Marquardt dan memperoleh akurasi ramalan yang sangat baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mengangkat topik optimasi metode Holt-Winter Exponential Smoothing menggunakan modifikasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt pada peramalan produksi kelapa sawit di Indonesia. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yaitu produksi kelapa sawit di Indonesia pada periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2022, kemudian pendugaan parameter alfa, beta, dan gamma pada Holt-Winter Exponential Smoothing menggunakan modifikasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt dengan threshold errornya itu 10 pangkat minus 2. Kemudian peramalan yang dilakukan hanya memprediksi jumlah produksi kelapa sawit Indonesia untuk 12 bulan ke depan. Nah, tujuan penelitian yang pertama mendapatkan penerapan optimasi modifikasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt
pada metode Whole Winter Exponential Smoothing dalam meramalkan produksi kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua, membandingkan hasil optimasi modifikasi Golden Section dan Leeuwenberg-Marquardt pada metode Whole Winter Exponential Smoothing dalam meramalkan produksi kelapa sawit di Indonesia. Yang ketiga, mendapatkan hasil peramalan produksi kelapa sawit di Indonesia tahun 2022 dengan optimasi terbaik dilihat dari mean absolute percentage error atau mappingnya. Dan adapun manfaat penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam perhitungan peramalan suatu produksi, terutama dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan eh, tentang produksi kelapa sawit, ataupun selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman konsep dan teknik dari wawasan baru bagi pembaca dalam mempelajari lebih lanjut tentang analisis data dan ilmu statistika dalam konteks nyata, khususnya peramalan menggunakan Whole Winter Exponential Smoothing, menggunakan optimasi modifikasi Golden Section, dan Leeuwenberg-Marquardt. Nah, selanjutnya eh, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada time series, kemudian exponential smoothing, kemudian Whole Winter Exponential Smoothing, kemudian Golden Section, kemudian modifikasi Golden Section, kemudian Leeuwenberg-Marquardt, akurasi peramalan, korelasi persen, dan yang terakhir adalah produksi kelapa sawit. Metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian eh, kali ini adalah data sekunder, yaitu jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2022, yaitu sebanyak 144 observasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Kemudian variabel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel utama, yaitu jumlah produksi kelapa sawit bulanan di perkebunan Indonesia dari periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2022 dalam satuan ton dan diukur setiap bulannya. Kemudian metode analisis dapat dilihat dari diagram alir berikut. Nah, adapun sumber yang diperoleh dari dari peneliti dapat dilihat dari daftar pustaka berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.